Salam sahabat bisnis Nusantara. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah kita ketemu lagi. Nah, biasanya kami berdua dengan Mas Arifin Wicaksono, kita juga akan membuat video-video secara personal. Nanti juga Mas Arifin Wicaksono sudah akan bikin hal yang sama, menyampaikan sebuah pengalaman dalam dunia bisnis yang beliau sudah tempuh selama 24 tahun lebih. Kami memang menyampaikan ini berdasarkan pengalaman yang kami kerjakan sendiri. Ya, kalau saya mungkin baru sekitar, kalau di perusahaan udah lama sih, tahun 2001. Cuma dari pengalaman-pengalaman itu, terutama saya ini kan banyak mendirikan banyak perusahaan itu karena memang sejak awal orientasinya itu memang untuk berinvestasi. Sahabat bisnis Nusantara, dalam kesempatan ini kami sebenarnya ingin menyampaikan juga, ingin melakukan penjelasan agak panjang lebar yang pernah kami tulis gitu kan di sosial media, dan saya melihat tanggapannya cukup banyak gitu kan. Bagi yang nge-like, yang share, yang komen itu cukup besar itu kan, terkait dengan kolaborasi 4 pihak. Kalau kita ingin membangun sebuah bisnis yang langsung bisa sejak awal itu memang kita orientasikan untuk tumbuh besar, kuat, dan tahan lama. Jadi apa yang kami tulis, kami ingin juga menyampaikan dalam kesempatan ini. Kenapa kami mengambil satu teori gitu kan? Teori yang sebenarnya ini pengalaman yang kami lakukan sendiri. Kalau kita bisa melakukan kolaborasi, ya kan, dalam membangun sebuah bisnis di 4 pihak ini, gitu kan. Pihak yang pertama itu adalah pemilik modal. Kalau kita berkolaborasi dengan mau bisnis, ini bisa mengajak ya orang yang punya atau dia memiliki modal yang cukup tentunya gitu kan. Kemudian yang kedua, kita ajak berkolaborasi pemilik skill bisnis, termasuk nanti skill di mana dia juga harus senantiasa merencanakan, memahami bisnis model, memahami bisnis proses, bahkan mungkin memahami terkait dengan bagaimana pondasi bisnis itu yang dia kuasai juga itu kan. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu kita mengajak pemilik akses market. Nah, itu kan. Pemilik yang selama ini mungkin ya, itu mengetahui, bahkan juga punya network jaringan di market di mana bisnis yang nanti akan kita dirikan, memang dia mengerti secara baik market mana yang nanti akan dimasuki. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, kolaborasi dengan pemilik akses kebijakan. Kenapa itu kan? Kalau kita ingin membangun sebuah perusahaan yang mungkin proper, mungkin langsung syarat-syarat yang sering saya sampaikan. Kalau sebuah ciri negara negara modern atau negara maju, minimal 4% itu adalah warganya pengusaha. Nah, ini juga kalau misalnya kita punya akses di kebijakan gitu kan, kita ajak ya kan untuk berkolaborasi, insya Allah ini juga akan memudahkan kita dalam proses perizinan, ya, dalam proses mulai dari perizinan perusahaan, mungkin juga nanti perizinan produk, mungkin juga nanti dalam perjalanannya itu senantiasa memberikan sebuah kemudahan-kemudahan ya, terkait juga dengan akses-akses di kebijakan pemerintah gitu kan. Nah, untuk itu kami akan menyampaikan ya 4 kolaborasi gitu kan dalam membangun bisnis. Entah itu dimulai dari awal maupun mungkin kita bersama-sama melihat mengakuisisi
perusahaan yang sudah ada, tetapi kita mengajak 4 pihak tadi untuk sama-sama masuk ke dalam sebuah perusahaan yang nanti mau kita dirikan atau mau kita akuisisi. Nah, kenapa itu akan bisa mudah untuk terwujud? Ya gimana kalau kita mau mulai bisnis, mau mulai usaha itu kan. Kalau misalnya kita jelas keempat-empatnya. Yang pertama itu pemilik modal. Walaupun mungkin keempatnya ini boleh jadi tidak hanya, ya kan, tidak hanya dimiliki oleh 4 orang, bisa juga 5 orang, bisa juga 6 orang, bisa juga 7 orang. Boleh jadi juga bisa 2 orang atau bisa 3 orang gitu ya. Kalau orangnya sih tergantung nanti masing-masing itu memposisikan yaitu akses yang dimiliki apa. Entah itu modal, entah itu skill, entah itu market, entah itu kebijakan. Nah, pertama kita mau usaha pasti juga butuh modal toh, ya kan? Bukan berarti kalau misalnya kita tidak punya modal, ya kita cari ya orang-orang yang punya modal itu sendiri. Nah, berapa modal yang harus dikelola, disetor, ya kan, diputar. Itu nanti berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bikin dong forecast-nya, ya kan. Kalau misalnya kita ingin, contoh ya, kita akan menjual produk, misalnya kosmetik, herbal, superfood, gitu kan, atau produk-produk fashion, atau produk-produk jasa juga begitu. Semuanya itu nanti akan dilihat berapa modal yang akan disetor berdasarkan forecast selama 1 tahun, ya. Nanti ditawarkan pada pemodal itu sendiri. Pertanyaan nih, siapa yang bikin forecast? Nah, nanti di berikutnya. Jadi orang yang mempunyai skill untuk mengelola perusahaan itu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ini, ya, mau berkolaborasi, mau melakukan bisnis, kolaborasi yang pertama memiliki modal, gitu kan. Cuma pemilik modal ini juga nanti harus tahu tugasnya apa, fungsinya apa, gitu kan. Termasuk juga perannya apa, termasuk juga yang pemilik modal itu mengetahui apa itu bisnis, gitu kan. Apa itu investasi. Jangan sampai kalau tidak mengetahui nanti jadi ribet juga, gitu kan. Nah, ini harus juga dikasih pemahaman. Kalau kita mau berkolaborasi dikasih pemahaman. Posisi Anda sebagai apa? Oh, sebagai pemilik modal. Kalau sebagai pemilik modal bagaimana ya? Nanti kita akan jelaskan di kesempatan yang lain terkait dengan gimana cara proses membangun bisnis itu sendiri. Kalau ini kita mengajak atau kita memberikan satu mindset dulu, perlunya kita itu mengajak atau berkolaborasi dengan pemilik modal. Kemudian yang kedua, ya, setelah kita mendapatkan pemilik modal sesuai dengan ya forecast yang nanti akan dibikin. Siapa yang bikin? Yang punya skill bisnis itu sendiri, gitu kan. Nah, biasanya nanti dia melakukan operasional. Misalnya skill apa yang akan kita di awal ini yang mau kita bikin bisnisnya itu harus jelas juga, gitu loh kan. Misalnya kita ingin membuat bisnis di supply chain, maka orang yang nanti kita ajak memahami, gitu kan, apa itu supply chain. Bagaimana caranya kita mendapatkan bahan baku. Gimana caranya barang-barang yang nanti akan kita bisniskan itu memang lebih murah. Dia menguasai itu. Misalnya kalau kita ingin mendirikan perusahaan produksi, gitu kan, manufaktur, gitu kan, maka kita sudah ada pemodal. Tetapi skill yang dibutuhkan untuk mengelola manufaktur itu juga harus ada dulu. Kalau enggak berat, gitu kan. Dia menguasai tentang proses produksinya, kemudian mungkin mulai dari pemilihan bahan baku, kemudian proses dia memproduk apa yang nanti akan dihasilkan. Gimana caranya ini juga mengatur SOP barang masuk, barang keluar. Nah, kemudian juga mengatur SOP SDM yang ada di manufaktur itu atau produksi itu. Misalnya kita mau dirikan juga, misalnya ya, itu tadi ya harus menguasai secara baik skill terkait dengan produksi. Misalnya kita mendirikan perusahaan prinsipalan, maka kita juga harus mengajak ini
ya, orang yang punya skill, gimana cara mengolah prinsipal, yang punya brand. Nah, ini harus betul-betul kita mendapatkan gitu. Nah, caranya mendapatkan mungkin nanti kita bisa bicarakan di kemudian hari. Kalau sudah kamu punya pemilik modal, kamu juga harus mengetahui tentang gimana caranya kita mengajak orang yang punya skill yang sesuai, ya tahu kan, bisnis yang nanti mau kita masuki. Bisnis apa gitu loh kan, supply chain, produksi, keprinsipalan, termasuk mungkin distribusi, atau mungkin bahkan bisnis marketing. Baik terkait dengan barang maupun jasa. Nah, ini harus betul-betul kita jeli, kita tahu gitu kan, orang yang kita ajak betul-betul punya skill gitu kan, kesama. Kemudian yang ketiga, ya tadi pemilik modal, yang kedua adalah skill, yang ketiga itu punya akses market. Nah, ini oke, gitu kan, kalau kita ini ya mengajak orang yang secara pengalaman, secara pengetahuan, secara network, gitu kan, punya akses market, ya, ini akan memudahkan agar bisnis yang kita kerjakan itu akan lebih cepat. Misalnya kita mau membangun perusahaan supply chain, maka kita mengajak orang yang punya akses market di mana? Mungkin di pabrik-pabrik. Di mana? Mungkin di tempat-tempat perusahaan manufaktur gitu kan. Ternyata dia sudah punya terbiasa di dalam membangun network market itu sendiri. Kalau misalnya kita mau bikin perusahaan produksi misalnya. Nah, pihak yang mempunyai akses market ini kan nanti B2B. Dia bisa mengetahui mau kerjasama dengan misalnya pemilik perusahaan perusahaan prinsipal. Nah, kalau misalnya dia punya akses market di perusahaan prinsipal dan dia juga mengerti tentang bagaimana cara memasuki perusahaan-perusahaan itu, network-nya kuat, nah, itu akan lebih mudah, gitu kan? Akan lebih mudah. Nah, misalnya kalau kita mau mendirikan perusahaan distribusi, siapa marketnya? Itu kan pasti marketnya kan yang punya brand, gitu kan. Kita mendapatkan barang, kita juga mengetahui mungkin kerjasama dengan retail-retail lah. Kalau orang ini yang punya akses market ini mengerti, menguasai, punya network, ya kan, di retail-retail, ya dia kan jauh lebih mudah daripada misalnya kita tidak ada orang yang punya akses market itu. Sehingga pada saat mengawalinya pasti nabrak-nabrak. Pasti butuh trial and error, bukan trial and progress gitu loh kan. Nah, ini yang harus difahami. Nah, tapi kalau kita mengajak orang yang punya akses market itu enak, bisa ditindaklanjuti itu enak karena akses market ini trust, network, ya kan, untuk kita itu bisa mendistribusikan barang-barang bisa dijual ya ke market itu sendiri. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat ini kita bisa melibatkan atau mengajak orang yang punya akses kebijakan. Nah, mungkin ini banyak orang yang skeptis atau mungkin masa sih Pak, gitu loh kan. Nah, gimana kalau kita ingin bangun perusahaan, ya, bangun perusahaan yang besar, pasti kita memerlukan akses kebijakan itu. Misalnya, mulai dari kita proses pembentukan PT, gitu kan. Kita bisa komunikasi, oke, kita bisa kerjasama dengan notaris untuk mendirikan sebuah perusahaan. Kemudian nanti misalnya meningkat, ya, kita butuh perizinan, NIP, gitu kan. Kemudian butuh misalnya CEO, butuh misalnya kita kalau bangun perusahaan mungkin butuh kantornya, butuh SLF, ya kan. Kemudian butuh lagi misalnya kalau kita pabrik, ya kan, butuh perizinan yang ada di mungkin kementerian atau di Kementerian Perindustrian, kemudian BPOM, gitu kan. Kalau kita nggak ngerti gimana caranya kita mengakses di situ di perizinan, ya susah, lama gitu loh kan. Tapi kalau kita misalnya punya akses di situ, ya ibaratnya gini, kalau kita ini mau mencari alamat
dan alamat itu jelas dan kita itu tahu jalannya, maka akan lebih mudah daripada kita belum. Kalau mencari alamat kita tidak tahu, petanya tidak tahu, Google Map-nya tidak tahu, ini juga akan muter-muter nggak sampai-sampai. Nah, misalnya itu kan sudah semuanya bisa, sudah transparan Pak, sudah bisa diakses. Oke, benar. Tapi kalau kita misalnya punya akses lebih cepat, gitu loh, Kak. Loh, berarti ini KKN, Pak. Enggak juga. Biasa, gitu loh kan. Misalnya ya di semua proses di tengah masyarakat kita, kalau misalnya ada jaminan, ya toh, orang-orang yang terpercaya, ada yang punya akses itu pasti sudah akan lebih mudah. Minimal apa yang nanti akan kita jalankan itu jelas, gitu kan. Mungkin misalnya ya contoh kita mau ngurusi sebuah pabrik misalnya ya, atau manufaktur, mulai dari kita pasti akan mencari izin IMB dong, gitu kan. Habis itu pasti mencari kalau misalnya dalam skala besar pasti butuh izin AMDAL dong, atau kalau skala kecil UKL dong, gitu kan. Nanti pasti sudah akan izin SLF dong, gitu kan, sertifikasi layak fungsi, gitu kan. Habis itu misalnya kalau kita butuh ini industri, gitu kan, perlu izin di Kementerian Perindustrian dong, atau misalnya nanti ini terkait dengan kosmetik harus izin BPOM dong, peta pabriknya, gitu kan. Dan seterusnya, dan ini butuh kita itu akses kebijakan. Misalnya itu sudah berjalan, gitu kan, butuh kita ini boleh jadi butuh produknya, perlu TKDN, kemudian SNI. Jadi kalau kita tidak ngerti, kadang-kadang juga repot juga, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa kolaborasi dengan orang yang memahami tentang akses kebijakan, itu lebih cepat, gitu kan, lebih cepat dan lebih mudah. Misalnya nanti meningkat, semakin besar perusahaannya, semakin pasti kebutuhan kita itu untuk berinteraksi dengan pengambil kebijakan itu semakin kuat, gitu kan, interaksi semakin kuat. Karena harapan kita ya disitulah nanti simbiosis mutualisme. Kalau perusahaan tumbuh besar, pemerintah juga nanti akan mendapatkan keuntungan, yaitu berupa pajak, berupa penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan produktivitas sebuah bangsa, dan akhirnya nanti bangsa kita ini juga ekonominya perlahan bisa tumbuh. Nah, 4 hal ini menjadi penopang ya, 4 pihak. Kalau kita mampu mengkolaborasikan pemilik modal, pemilik skill, pemilik akses market, pemilik akses kebijakan, itu kayak ibaratnya kaki, ya, 4 kaki yang sangat kuat untuk menjadi bijak. Nah, nanti bentuknya kayak apa, gitu kan? Itu nanti di kemudian hari bisa kami jelaskan prosesnya gimana, caranya gimana. Nah, seandainya ya, nanti mungkin ada hal-hal yang lebih detail kalau ditanyakan, gimana Pak caranya mencari 4 pihak ini, gitu loh kan? Nah, saya yakin ya, manakala kita punya niat, manakala kita ini memang bersemangat untuk bersama-sama ingin menciptakan sebuah perusahaan, sebuah bisnis, dan kita bisa mengikatkan hatinya di 4 pihak ini, saya yakin bisa berjalan. Nah, kenapa? Saya sudah melakukan hal itu, gitu kan. Saya pernah menjalankan itu sampai sekarang, dan itu menjadi mindset saya, gitu kan, mindset kami. Kalau mendirikan perusahaan, mendirikan bisnis, itu harus bisa kita mengkolaborasikan di 4 hal tersebut. Nah, nantinya kalau itu betul-betul bisa ketemu, gitu kan, nanti insya Allah bisnis itu akan tumbuh, akan kuat, kemudian ya akan berjalan dengan baik, gitu kan, yang selama ini kami rasakan. Nah, manakala misalnya ada dinamika yang berada di proses bisnis itu sendiri, itu wajar. Tapi insya Allah dengan 4 pihak itu masing-masing saling menguatkan, masing-masing memahami perannya, masing-masing memahami posisinya. Saya kalau sudah begitu, kita bisa berkolaborasi. Akhirnya apa? Akhirnya perusahaan menjadi ekosistem, berbagi peran, saling melengkapi. Nah, saya kira penjelasan singkatnya ini
di kemudian hari mungkin nanti kita akan menjelaskan hal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat bisnis Nusantara.